Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Manaf dari SMP 1 Wanayasa, Banjarnegara. Materi metode ilmiah selalu tersajikan di setiap kurikulum yang mengindikasikan bahwa materi tersebut merupakan materi yang urgen esensial. Metode ilmiah tersaji pada bab awal, yaitu hakikat ilmu sains dan metode ilmiah. Walaupun tampak sederhana, namun sebenarnya materi ini menuntut peserta didik untuk berpikir tingkat tinggi, sehingga pola penyajiannya ke peserta didik mempunyai tantangan tersendiri. Apalagi kelas 7 merupakan masa peralihan antara masa SD dengan jenjang sekolah menengah. Berdasarkan survei terhadap rekan MGMB IPA, diketahui bahwa 48,1% guru IPA menyatakan bahwa penyampaian materi metode ilmiah adalah sesuatu yang sulit. Nah, dari rasional tersebut, maka peneliti menawarkan inovasi pembelajaran, yaitu pendekatan inquiry pada materi metode ilmiah dengan eksperimen pesawat kertas. Melalui pembelajaran ini, siswa kita ajak untuk bermain, sekaligus kita arahkan untuk mempelajari metode ilmiah dengan langkah kegiatan yang sangat sederhana. Selanjutnya, untuk memastikan setiap peserta didik sukses dalam proses pembelajarannya, maka peneliti menggunakan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Harapannya, walaupun materi ini tergolong problematik, tetapi peneliti berusaha menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid, sehingga setiap individu terlayani dengan baik. Pada tahap persiapan pembelajaran, peneliti melakukan serangkaian kegiatan yang meliputi asesmen 1 dan asesmen 2. Asesmen 1 berupa identifikasi kebutuhan belajar peserta didik. Kebutuhan belajar yang diobservasi antara lain kesiapan belajar dilihat dari keaktifannya, daya tangkapnya, dan kemampuan IT. Kebutuhan belajar lain yang juga digali pada asesmen 1 antara lain profil belajar dan minat belajar peserta didik. Adapun teknik yang saya gunakan adalah observasi langsung, juga wawancara maupun studi dokumen pada kegiatan pembelajaran sebelumnya. Hasil observasi pada asesmen awal 1 dapat disajikan pada data berikut ini. Dari data asesmen tersebut dapat diketahui bahwa peserta didik memiliki kesiapan belajar yang beragam. Hal ini dapat dilihat dari keaktifan, daya tangkap, kemampuan IT yang beragam. Sementara itu, profil dan minat peserta didik juga beragam. Masih dalam proses persiapan pembelajaran, peneliti juga melakukan asesmen awal 2, yaitu masih tentang kesiapan belajar peserta didik. Asesmen awal 2 berupa beberapa soal sederhana terkait materi prasyarat, yaitu materi besaran, satuan, dan pengukuran. Teknik yang digunakan adalah teknik tes lisan. Hasil observasi pada asesmen awal 2 dapat disajikan pada data berikut ini. Berdasarkan asesmen 2 tersebut, dapat diketahui bahwa tingkat penguasaan materi prasyarat ada yang perlu bimbingan, ada yang menguasai dengan cukup, ada yang menguasai dengan baik, dan beberapa ada yang menguasai dengan sangat baik. Langkah berikutnya adalah peneliti mulai menyusun skenario pembelajaran dalam bentuk modul berdiferensiasi yang tentu saja mempertimbangkan data dari asesmen awal 1 dan asesmen awal 2. Pada kegiatan pembelajaran ini nanti, siswa dibagi dalam beberapa kelompok yang masing-masing kelompok akan mendapatkan LKPD yang disesuaikan dengan tingkat kesiapan belajar dan minat mereka. Dan inilah rangkaian pembelajaran pendekatan inquiry pada materi metode ilmiah dengan eksperimen pesawat kertas.
Kegiatan pembelajaran dibuka dengan persepsi yang diantaranya adalah penyampaian tujuan pembelajaran dan pertanyaan pemantik. Selanjutnya, setelah penyampaian penguatan materi dan orientasi masalah, dilanjutkan dengan pembentukan kelompok eksperimen berdasarkan kesiapan belajar dan minat siswa. Setelah siswa dibagi dalam kelompok, selanjutnya mereka mulai bekerja dengan panduan dari LKPD yang sudah di-share lewat HP Android. Kegiatan dominan adalah siswa merancang dan membuat pesawat kertas sesuai dengan yang mereka sukai berdasarkan hasil browsing di beberapa situs yang mereka akses, semisal Instagram atau yang lain. Dan inilah yang mereka tunggu-tunggu, yaitu menerbangkan 4 pesawat kertas yang sudah mereka buat. Berarti variabel bebasnya apa? Jelas? Membuat laporan sesuai dengan kesiapan kalian. Kalau siap menggunakan komputer, silakan gunakan komputer. Oke. Yang siap menggunakan poster. Pada kegiatan pembuatan laporan, masing-masing siswa membuat laporan secara individu. Tingkat kedalaman laporan masing-masing siswa disesuaikan dengan panduan LKPD yang dibuat berjenjang sesuai dengan tingkat kesiapan belajar mereka. Oke, yang B dan C ya. Kan B dan C kan tugas salah satunya adalah mencari variabel bebas dan variabel terbuka. Kamu tugasnya bukan mencari apa itu variabel bukan. Ya, bukan mencari definisi variabel bebas adalah bukan, tapi mencari atau menentukan variabel bebasnya apa. Jadi jalan dulu. Digunakan apa ditampilkan kembali bulan. Jadi ini sesuai dengan apa bunyinya itu loh, bisa sesuai itu atau tidak sesuai, bisa sesuai bisa tidak ya. Jadi itu lagi ya. Yang 19 berapa? 2 berarti ini. Terus yang 20 berapa? 2 juga. 20 derek-derek ini ya. 22. Masa lulu kabeh? Oh ya oke, pesawat 3. Satuannya apa? Wish. Sekon ya. Ya. Ini titik-titik ini hanya untuk menolong ya. Hanya untuk menolong toh. Yes. Terus yang terakhir berapa? 15 berapa? Paginya 5. Dasar teorinya menyatakan ya, kemudian kalau grafiknya seperti ini, maka tapi kalau misalnya datanya seperti ini, misalnya kayak gini misalnya, kalian sedang menulis laporan, bukan sedang menjawab soal. Jadi menuliskannya itu bukan seperti menjawab soal. Misalnya tadi variabel ya, variabel adalah bukan seperti itu menjawab soal, tapi variabel langsung tulis variabel. Kalau menyatakan tidak ada hubungan, ya sudah tidak ada hubungan. Dan kesimpulan cukup 1. Kalau misalnya 2 itu harus
harus sesuai. Misalnya, nih, lebar sayap tidak mempengaruhi lama terbang. 91, misalnya betul ya. Yang kedua, lebar sayap mempengaruhi lama terbang. Ini yang mau dipakai yang mana? Jaring mempengaruhi, tidak mempengaruhi. Terus mau mempengaruhi kepribadian yang dipakai. Jelas? Jadi ini yang dipakai yang mana? Salah satu saja disesuaikan dengan grafik. Dikasih nomor. Dikasih nomor karena kamu bukan menjawab. Ujung prosedur. Kalau ini boleh kalau prosedur. Grafiknya tolong di materi metode ilmiah yang terlihat rumit ternyata bisa disajikan dengan langkah sederhana namun kontekstual, yaitu dengan memfasilitasi siswa melakukan eksperimen pesawat kertas. Dan ternyata para siswa mampu melakukannya dengan baik. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan kesiapan belajar mereka. Selanjutnya diberikan pilihan cara penyelesaian tugas yang beragam. Hal ini memberikan kesempatan bagi mereka untuk bekerja dengan cara yang mereka sukai. Dengan pembelajaran berdiferensiasi pada proses dan produk yang disesuaikan dengan tingkat kesiapan belajar dan minat belajar seperti ini, setiap siswa diarahkan untuk berkembang secara maksimal dari posisi belajar mereka saat ini. Sedangkan kita guru semakin memahami tentang posisi belajar tersebut, sehingga pembelajaran diarahkan untuk sesuai dengan kebutuhan siswa. Ternyata aku bisa.